Ya, bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara penggunaan menu atau rumus ya. Rumus if baik itu untuk if tunggal maupun untuk if yang ya. eh, Penjelasan kali ini kita sudah diberikan data data yang berupa daftar nilai UAS ya atau ujian akhir semester dari mata kuliah geometri. Nah, ini adalah data yang sifatnya real. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk menentukan status predikat dan mutu dari masing-masing mahasiswa. Nah, dengan menggunakan rumus if, nanti saya akan menunjukkan batasan-batasan atau syarat keterangan dari rumus yang kita gunakan ya. Jadi untuk nilai akhir lebih dari sama dengan 70 itu dinyatakan lulus, dan di bawah 70 itu pasti gagal. Kemudian untuk menentukan predikat ada 3 kategori. Untuk yang lebih dari sama dengan 80 itu kategori baik. Kemudian untuk lebih dari sama dengan 70 itu cukup, dan kurang dari 70 itu kurang. Nanti di sini setiap mahasiswa akan memperoleh status ataukah lulus atau tidak. Kemudian predikatnya bisa baik, cukup, atau kurang. Dan di bagian mutu nanti akan saya berikan penjelasan mengenai pengelompokan nilai ya berdasarkan rentang A, B, C, D atau E ya, seperti itu. Yang pertama, untuk penentuan status terlebih dahulu kita atau saya menuliskan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan if ya. Nah, baru diikuti dengan buka kurung. Nah, di sini ada logical test. Logical test artinya yang akan kita masukkan ke dalam rumus if adalah kategori nilai ya. Nilai akhir, kemudian diikuti titik koma. Nah, di sini logical test itu harus mengikuti syarat apa ya? Syaratnya adalah harus lebih dari sama dengan 70 ya. Maaf, titik komanya saya hapus dulu. Jadi di sini logical testnya nilai yang saya centang ini 87,3 harus lebih dari sama dengan 70. Tulis lebih dari sama dengan 70. Nah, ini baru satu bagian. Kemudian untuk memisahkan dengan bagian yang lain, kita harus menggunakan pemisah yaitu tanda titik koma. Nah, titik koma, setelah itu ada keterangan di sini yang berwarna biru, value if true, artinya nilai atau bentuk predikat dari skor yang lebih dari sama dengan 70 adalah lulus. Nah, di sini dituliskan dengan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Kemudian di karakter berikutnya harus dipisahkan juga dengan tanda titik koma. Nah, setelah itu kita gunakan value if false. Bagaimana jika tidak terpenuhi atau bagaimana jika kurang dari 70, maka predikatnya atau statusnya maksud saya adalah gagal. Nah, setelah kita lengkapi seperti itu, diakhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, di enter dan muncullah status kelulusannya. Nah, untuk menentukan kelulusan di bagian bawah tinggal diklik di pojok kanan bawah, kemudian ditarik ya sampai di bagian nama paling bawah. Dengan demikian masing-masing mahasiswa sudah mengetahui status kelulusannya. Sekarang kita coba lihat, kita akan menandai mana-mana yang gagal ya. Nah, baik, sekarang kita lihat satu persatu. Dari skor 87 ke bawah ini ya, 80 ini masih dikatakan kategori lulus sebab skornya masih di atas 70. Nah, ini ada gagal. Gagal berarti dia skornya tidak sampai atau di bawah 70 ya. Kita kasih tanda merah di sini. Itu gagal. Kemudian berikutnya kita masih melihat skor yang lulus karena skornya masih di atas atau sama dengan 70. Ini juga gagal, 6,5 gagal. Nah, ke bawah lagi. Ya, ini juga gagal. Dan seterusnya ya. Nah, itu cara untuk menentukan status kelulusan menggunakan rumus if tunggal ya. Artinya hanya ada status lulus atau tidak lulus.
Berikutnya adalah menentukan predikat. Nah, penentuan nilai predikat di sini menggunakan pembatas ya. Pembatasnya ada 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Untuk baik itu lebih dari sama dengan 80, berarti kita masih menggunakan formula yang sama ya, yaitu if. Kemudian buka kurung. Nah, logical test kita masih sama, yaitu nilai akhir, atau patokan kita adalah nilai akhir. Saya ulangi, if, buka kurung, nilai akhirnya kita klik. Nah, setelah itu baru kita masukkan pembatas pertama, yaitu kategori baik ya. Berarti dikatakan baik jika skornya lebih dari sama dengan 80. Nah, kemudian dari sini kita berikan tanda pemisah, titik koma. Setelah itu untuk membuat membuat rumus yang baru dalam rumus ya, if dalam if gitu. Makanya dikatakan dengan if yang berganda ya. Nah, kita memulai lagi dengan if. Ya, kemudian dibuka kurung. Logical testnya masih sama, 87,3 atau D5 ya, di sel D5 lebih dari sama dengan. Nah, di kategori kedua lebih dari sama dengan 70. Nah, itu dinyatakan cukup. Nah, tapi di sini saya harus buat dulu kategorinya ya. Tadi saya lupa, di sini kategorinya adalah baik. Kemudian dipisahkan oleh tanda dibuka dan diawali oleh tanda petik lalu titik koma. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini kategorinya apa? Kalau lebih dari sama dengan 70 tentu cukup ya. Ya, cukup. Petik. Nah, setelah itu jika tidak terpenuhi dua kategori ini, baik yang lebih dari sama dengan 80 atau lebih dari sama dengan 70, maka kategori yang ketiga pasti kurang ya. Tinggal kita tulis kurang. Artinya jika salah atau jika dua hal tadi tidak terpenuhi, maka otomatis Excel akan membaca ini sebagai skor yang kurang. Ya, di sini kurungnya ada 2 kali karena di sini kita menggunakan kurung yang pertama dan kurung yang kedua ya. Jadi penutupnya harus ada 2 kurung. Nah, ketika di enter maka muncul hasil ya baik ya. Kenapa orang yang pertama ini atau Ratna Dewi ini memiliki predikat baik? Sebab skornya 87,3 itu di atas dari 80 ya, kategorinya baik. Dengan cara yang sama kita bisa menarik rumus ini ke bawah dan berlaku. Nah, seperti itu. Kita cek cukup atas nama Dwi Mega, kategorinya cukup sebab skornya hanya di atas atau lebih dari sama dengan 70 ya. Nah, kemudian ini kurang sebab memang dia gagal, maka praktis akan mendapatkan predikat kurang ya, skornya di bawah 70. Dan seterusnya bisa dilihat keterangan-keterangan yang lain. Nah, ini juga cukup sebab skornya di bawah 80 ya. Seperti itu. Nah, itulah cara penggunaan tutorial if tunggal dan if berganda dalam menentukan status dan predikat kelulusan mahasiswa. Selanjutnya untuk menentukan mutu kita perhatikan ulasan berikut ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan mutu kelulusan dari setiap mahasiswa. Di sini sudah ada konversi ya dari nilai ke bentuk ini, pengelompokan huruf A, B, C, D, E. Jadi ada 5 interval atau 5 rentang yang akan kita gunakan untuk membatasi perolehan skor mahasiswa berdasarkan kelompoknya ya. Jadi ini penggunaan if secara bertingkat atau berganda, bahkan lebih dari 2 ya. Nah, caranya sama ya, dengan mengawali sama dengan, kemudian if buka kurung, logical test yang pertama adalah skor 87,3. Kalau menggunakan nilai ini berarti kita mengambil batas bawahnya semua ya. Berarti harus pertama untuk dapat A dia harus lebih dari sama dengan 90. Itu dipisahkan dengan titik 2, dia baru dapat A ya. Nah, kemudian untuk memisahkan dengan kelompok yang berikutnya, kita mulai lagi dengan if buka kurung. Nah, logical testnya masih sama 87,3, namun dia harus lebih dari sama dengan 80 ya untuk mendapatkan nilai B.
Nah, kemudian berikutnya untuk kelompok yang ketiga lagi, buka kurung, logical test masih sama. Nah, kelompok yang ketiga ini kriterianya dia harus lebih dari sama dengan 70 untuk mendapatkan nilai C ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita pisahkan dengan tanda titik koma. Dan if yang keempat adalah masih logical test yang sama, dia harus lebih dari sama dengan 60 ya. Nah, lebih dari sama dengan 60 untuk mendapatkan nilai D. Nah, jika tidak demikian atau di bawah dari 60 sendiri, itu otomatis akan memunculkan nilai E ya. Sekarang kita tutup kurung. Nah, kurungnya ada berapa ya, tergantung dari karakternya. Kurung merah pertama, dan kurung 2 yang warna ungu, kurung 3 yang warna hijau, kurung 4 yang warna hitam. Jadi ada 4 kurung di sini ya. Dan di enter. Nah, itulah sudah muncul nilai B. Kok dapat B si Ratna Dewi? Ya, iya, karena skornya 87,3. 87,3 ada di rentang kedua atau di kelompok kedua antara 80 sampai 89. Makanya dia dapat nilai B ya, atau nilai mutunya B. Ditarik ke bawah. Nah, pelan-pelan sampai di nama paling akhir. Nah, seperti itu. Ini Jamaluddin mendapatkan nilai B sama ya, karena masih di rentang 80 sampai 89. Kita lihat Dwi Mega mendapatkan nilai C. Nilai C itu berapa? Nilai C itu kalau rentangnya di antara 70 sampai 79. Kita lihat kembali. Apakah betul? Ya, betul. 70,25 berada pada rentang 70 sampai 79. Ini Christina mendapatkan nilai E sebab skornya di bawah 60 ya, atau hanya 13. Seterusnya ini mendapatkan A sebab di atas 90 ya. Nah, oke, secara otomatis sudah muncul semua, baik itu status, predikat, mutu ya. Untuk status, sekali lagi saya tekankan kita menggunakan if tunggal. Kemudian predikat kita menggunakan if berganda karena ada dua if di sini ya. Ini if 1, ini if yang kedua. Sedangkan untuk penentuan nilai mutu di sini kita menggunakan if secara bertingkat. Artinya dalam if memuat if lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dan pembatasan interval konversi yang diberikan. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.